Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menggendong tas keril di depan gerbang sekolah. Pria ini bernama Mikoto, bukan Tikotok, di mana ia adalah murid pindahan baru dari sekolah lain, dan berharap menjadi anak yang paling tangguh di sekolah barunya ini. Namun ketika ia sedang berjalan untuk memasuki sekolah barunya tersebut, tanpa diduga-duga, ia kemudian terkejut bercampur kegirangan, di mana ia tidak percaya bahwa di hadapannya adalah para siswi di sekolah barunya. Mikoto terlihat kegirangan dan ingin mengejar para siswi itu. Akan tetapi, saat ingin lari mengejarnya, tiba-tiba saja kagetnya bertambah ketika para siswi lain muncul dengan pakaian renang yang sangat aduhai. Karena pikiran omisnya di luar kendali, ia kemudian berimajinasi dengan para wanita tersebut. Terobsesi akan CD wanita di sekolah barunya itu, ia kemudian terlihat sangat bersemangat lagi untuk belajar di sekolah tersebut. Namun tiba-tiba saja ada sekelompok siswa pria yang melabrak Mikoto sampai ia terjatuh. Pria ini bernama Yamada dan teman-temannya. Yamada kemudian mengatakan pada Mikoto agar dirinya tidak mendekati gadis-gadis karena itu sangat bahaya, dan menyarankan Mikoto agar dirinya pindah ke sekolah yang lain. Terlihat Yamada and Friends sepertinya ketakutan dengan para gadis-gadis tersebut. Sementara itu Mikoto heran dong, kenapa gitu si Yamada dan teman-temannya ketakutan melihat para wanita seksi di sekolahnya tersebut. Setelah itu Mikoto kemudian mendatangi siswa lainnya yang sedang mengintip, di mana mereka mengintip 4 siswa laki-laki yang sedang disiksa oleh salah satu siswa perempuan bernama Hiso. Keempat pria ini disiksa sambil duduk dan diikat di kursi, di mana siksaan tersebut adalah melihatkan foto perempuan bugil pada mereka. Apabila burung-burungnya berdiri secara berontak, maka mereka akan tersetrum. Dari sinilah Mikoto mengetahui bahwa di sekolah barunya ini sudah dikuasai oleh sekelompok orang tangguh, yang dimana mereka semua adalah wanita. Karena siksaan-siksaan ini tidak adil untuk semua para siswa laki-laki, Mikoto kemudian memutuskan untuk menentang semua peraturan-peraturan di sekolah barunya itu. Dan ia juga menentang seorang wanita cantik bernama Shizuka. Di mana Shizuka ini adalah pemimpin dari sekelompok wanita tangguh di sekolahnya tersebut. Mikoto sangat bersemangat untuk menjadi siswa yang berbeda di sekolah barunya itu. Karena merasa tertantang, ia pun langsung mengeluarkan jurus kelincahannya dan segera mengangkat rok mini para siswa tersebut satu persatu untuk melihat CD-nya. Namun ketika akan mengangkat rok mini Shizuka, tiba-tiba saja ia kemudian langsung ditendang sampai terjatuh. Mikoto kemudian dihajar sampai babak belur oleh para siswa itu dan ditelanjangi sampai diikat di suatu tiang bangunan sekolah. Pada malam harinya setelah pulang sekolah, Mikoto bersumpah kepada Yamada dan siswa laki-laki lainnya bahwa ia akan balas dendam karena telah dipermalukan oleh Shizuka tadi siang. Yamada kemudian menjelaskan pada Mikoto mengapa di sekolah itu wanita lebih mendominasi kaum laki-laki dan mereka lebih cenderung menjajah kaum laki-laki. Jadi semua itu terjadi karena kesalahan Pak Guru Arashi di masa lalu, di mana kebijakan dan peraturannya itu tidak sesuai dengan undang-undang. Pak Guru Arashi memberikan peraturan terhadap semua siswinya yang mewajibkan mereka semua untuk memakai rok mini di atas lututnya sampai terlihat celana dalamnya. Karena peraturan barunya itulah, Shizuka menentang dan memukuli Pak Guru Arashi hingga pingsan. Setelah flashback, Yamada memohon pada Mikoto untuk mengembalikan kondisi sekolahnya itu menjadi normal kembali. Mikoto kemudian mengatakan pada Yamada bahwa dirinya akan menantang Shizuka bertarung karate dan akan mengambil alih kepemimpinan sekolah tersebut. Singkat cerita, tibalah hari di mana Mikoto dan Shizuka akan melakukan pertarungan tersebut. Tiba-tiba saja ruangan itu menjadi gelap. Tak lama kemudian, muncullah Pak Guru Arashi yang telah lama menghilang dari bertapa untuk mendapatkan ilmu kebalnya. Ia mengatakan pada semua siswa bahwa dirinya kembali untuk balas dendam.
dan juga untuk melaksanakan lagi aksi sabulnya kepada para siswi-siswi di sekolah tersebut. Sementara itu, Shizuka kemudian mencoba untuk melawan Pak Guru Arashi dengan cara memukulnya. Akan tetapi, itu semua sia-sia saja, karena Pak Guru Arashi sudah mempunyai ilmu kebal. Dan pada akhirnya, hanya dengan satu dorongan saja, Pak Guru Arashi berhasil membuat Shizuka KO. Mikoto yang melihat itu, ia langsung menyelamatkan Shizuka dan mencoba bertarung dengan Pak Guru Arashi. Namun pada akhirnya, ia tidak berhasil mengalahkan Pak Guru Arashi yang bertubuh kekar seperti Hulk. Sejak kejadian itu, Shizuka dan Mikoto sekarang menjadi dekat. Shizuka mengucapkan terima kasih pada Mikoto karena telah berniat untuk membantunya meskipun dia kalah. Ia juga menyemangati Mikoto agar lebih semangat lagi berlatih karate untuk mengalahkan Pak Guru Arashi tersebut. Sebelum Shizuka pergi, ia memberikan dulu Mikoto sebuah amplop. Isi dari amplop tersebut nanti di akhir film akan terkuak. Beberapa hari kemudian, terlihat Pak Guru Arashi datang ke sekolah lagi. Namun ia dihadang oleh semua murid sekolah tersebut. Mikoto kemudian melakukan penolakan atas kembalinya Pak Guru Arashi ini. Dan ia juga menentang Pak Guru ini untuk bertarung lagi. Namun hanya dengan satu pukulan saja, Mikoto terbang entah kemana. Setelah itu, Pak Guru Arashi mengatakan pada Shizuka bahwa dirinya akan memaafkan kejadian Shizuka pada dirinya di masa lalu, asalkan ia bersedia untuk menjadi guguknya. Sementara itu, Hoshi mencoba melakukan penolakan atas kebijakan Pak Guru Arashi ini. Namun ia tidak bisa melawannya. Saat Pak Guru Arashi ingin mengangkat roknya dan tiba-tiba saja Yamada memukul Pak Guru Arashi ini. Setelah itu, Shizuka kemudian berlutut dan ia bersedia untuk menjadi guguknya Pak Guru Arashi ini. Namun saat Pak Guru Arashi mengakui bahwa dirinya kembali lagi menjadi pemimpin sekolah akademi seksual tersebut, tiba-tiba saja Mikoto muncul. Ia berteriak dari arah belakang dan melakukan perlawanan kembali. Mereka kemudian beradu dengan tenaga dalam sambil mengeluarkan cakra-cakranya. Akan tetapi, cakra si Mikoto ini tidak begitu kuat. Dan pada akhirnya ia terbang lagi dah. Beberapa saat kemudian, Mikoto kemudian kembali lagi dan mencoba untuk melakukan perlawanan lagi kepada Guru Arashi, namun dengan cara yang berbeda. Ia meminta seluruh siswa wanita untuk berbaris sambil melihatkan celana dalam mereka, agar dirinya bisa menambah kekuatan untuk melawan Pak Guru Arashi ini. Ia kemudian mengeluarkan jurus Chidori dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Pak Guru Arashi. Karena Pak Guru Arashi sudah terbaring KO, para siswa-siswi ini kemudian bersorak atas kemenangan Mikoto. Akan tetapi, saat Mikoto dan Shizuka akan pergi, tiba-tiba saja Pak Guru Arashi kembali bangkit dan langsung memutarkan Mikoto sambil akhirnya dia terlempar lagi. Ketika Mikoto sudah tak berdaya lagi untuk melawan Pak Guru Arashi, datanglah Shizuka dan melihatkan celana dalamnya kepada Mikoto. Seketika itu pula Mikoto olohok karena ia dari awal belum melihat celana dalam Shizuka. Mikoto kemudian bangkit dengan kekuatan super barunya itu. Anjir, kekuatan barunya itu malah sarung burungnya nyala. Ia kemudian mendekati Pak Guru Arashi dan langsung memukulnya dengan kekuatan supernya itu. Setelah Pak Guru Arashi berhasil dikalahkan, keadaan sekolah kemudian kembali normal lagi dan sekarang tidak ada perempuan ataupun laki-laki yang mendominasi di sekolah tersebut. Di akhir film, Shizuka memberitahu Mikoto tentang amplop yang diberikan padanya waktu itu. Akan tetapi, Mikoto mengatakan bahwa amplop itu sudah hilang. Terkejut mendengar hal itu, ia langsung memarahi Mikoto karena amplop itu ternyata berisikan foto-foto dirinya yang sedang bugil. Ia kemudian memberitahu Hisa untuk mencarikan amplop tersebut. Sementara itu, Mikoto yang mendengar bahwa isi amplop tersebut adalah foto Shizuka tanpa busana. Ia kemudian menjauh dari mereka untuk melihat isi amplop itu.
yang ternyata ada di saku celananya. Dan cerot, film pun tamat. Oke Pak, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye-bye.